Bab 28 ditentang sang kakek. 2 tahun lebih 3 bulan sudah Aiman dan Alika terpisahkan oleh jarak. Namun jarak yang memisahkan tidak membuat hubungan mereka renggang. Bahkan hubungan Alika dan Aiman malah semakin dekat. Setiap hari hampir tak terlewatkan Aiman menghubungi Alika. Kalaupun bukan Aiman yang menghubungi dulu, Alika yang akan menghubungi pemuda tampan itu. Setelah pamit pada Gus Arsya, Aiman mengambil barang-barangnya yang ada di kantor madrasah diniyah. Suka duka ia rasakan selama 2 tahun ini bersama para santri tahfiz. Bahagia ia rasakan karena bisa mengamalkan ilmunya untuk para penghafal Al-Quran yang ada di pesantren itu. Setelah pamit pada ustaz dan ustazah juga para santri-santrinya dengan penuh keharuan, ia pun pulang ke rumah sang kakek untuk mengambil barang-barangnya yang sudah ia siapkan. Kek, Nek, aku kembali ke Jakarta hari ini juga. Kakek dan nenek tetap jaga kesehatan supaya bisa melihat aku menikah dan bisa menimang anak-anakku nanti. Pamitnya. Iya nak, kamu hati-hati di jalan. Jangan melamun saat berkendara. Doakan kakek dan nenek sehat selalu. Kami selalu mendoakan yang terbaik untukmu, ucap Pak Agus. Tentu kek, aku selalu mendoakan kesehatan kalian, ucapnya. Aiman sampai di rumah kedua orang tuanya malam hari sekitar pukul 10. Kamu sudah makan nak? Tanya Rifka. Belum bu, tadi mau mampir beli makanan aku urungkan. Aku pengen cepat-cepat sampai rumah, ujarnya. Ya sudah, ibu siapkan makan malam buatmu. Kamu bersih-bersih dulu, ucap Rifka. Baik bu. Hari ini Alika akan diwisuda. Gadis cantik itu menyelesaikan kuliah dengan cepat tanpa harus menunggu 4 tahun. Bahkan gadis itu mendapatkan nilai IPK yang bagus dan mendapat predikat cum laude. Saat ini gadis cantik itu bersiap dirias oleh sang mama. Mah, kata Kak Aiman, hari ini dia datang ikut menghadiri wisudaku. Dia juga bilang Ustadz Thorik juga kembali ke Indonesia. Itu artinya dia akan tinggal di Jakarta lagi, ucap gadis cantik itu pada sang mama. Alhamdulillah, semoga ya sayang. Iya mah. Mah, kakek juga ikut menghadiri wisudaku kan? Tentu hadir sayang. Kakek kamu kan ada kegiatan di Indonesia selama 1 bulan, ucap Devina. Saat ini Alika sudah berada di kampus dengan ditemani Abizar dan Devina. Sejak tadi pandangan gadis itu mengarah ke pintu masuk, berharap Aiman datang menyaksikan saat ia menerima penghargaan. Betapa ia sangat bahagia saat dekan dari fakultasnya memberi penghargaan. Saat itu pula pemuda yang sangat ia cintai dan rindukan itu datang sambil mengacungkan 2 jempol dan tersenyum ke arahnya. Ambar yang datang bersama Aiman pun tersenyum, bangga melihat sang cucu. Setelah acara selesai, Alika mengajak semua anggota keluarga berkumpul untuk sesi foto. Dalam sesi foto terakhir, ia juga mengajak Aiman foto bersamanya. Pemuda tampan itu sedikit canggung melihat tatapan tidak suka Nugroho kakek Alika. Namun Alika tetap membujuknya. Mohon perhatian semua. Aku mau bicara sebentar pada kalian, terutama pada kakek, ucap Alika pada semua anggota keluarga. Saat ini semua sudah berada di restoran mewah untuk makan siang dan merayakan kelulusan Alika. Kamu mau bicara apa nak? Tanya Nugroho penasaran. Pasalnya dia sudah lama tidak mengunjungi sang cucu karena sibuk urusan negara. Aku mau menikah, ucapnya mantap membuat Nugroho kaget dan tersedak saat sedang minum. Abizar langsung memberi pertolongan pada sang mertua yang duduk di sampingnya. Abizar tidak menyangka sang putri mengatakan hal itu langsung pada sang kakek tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Kamu sudah punya calonnya sayang? Tanya Nugroho lembut yang diangkuki Alika mantap. Ya sudah, kalau begitu kenalkan dia pada kakek. Orangnya ada di sini, ucapnya sambil menunjuk Aiman. Membuat pemuda itu terkejut karena Alika mengatakan terlebih dahulu pada sang kakek, ya aku mau menikah dengan Kak Aiman. Aku mencintainya sejak pertama kali kami bertemu, dan selama hampir 3 tahun ini kami sudah saling memendam rasa karena jarak memisahkan kita, namun tidak dengan hati kami yang selalu terpaut, ungkapnya sambil melihat ke arah Aiman dan tersenyum. Tidak, kakek tidak setuju kamu menikah dengan seorang sopir. Apa kata orang nantinya seorang lulusan terbaik di Universitas Negeri terbaik menikah dengan sopirnya?
Tolak Nugroho tegas. Aku sudah dewasa, Kek. Aku sudah bisa menentukan pilihanku. Apalagi pilihan itu baik. Papa, Mama juga Oma sudah setuju karena Kak Aiman itu baik. Kami juga saling mencintai. Ucapnya membujuk. Biarkan saja mereka setuju, tapi tidak denganku. Kalau kamu teruskan menikah dengan sopir itu, jangan harap kakek akan hadir dalam pernikahanmu. Aku juga tidak akan menganggapmu lagi sebagai cucu, ujar Nugroho sambil meninggalkan tempat itu. Alika, mungkin apa yang dikatakan kakekmu itu benar. Memang aku tidak akan pantas untukmu, maaf. Sebenarnya aku berencana nanti malam akan melamarmu. Tapi setelah kakekmu mengatakan hal itu, aku harus berpikir ulang mengenai cinta kita, ucap Aiman lembut. Sebenarnya ia ingin memastikan perasaan Alika setelah sang kakek menolaknya. Alika hanya bisa menangis tergugu di pelukan sang mama. Aku tidak peduli, biarkan saja kakek tidak merestui kita. Yang penting restu papa bersama kita. Aku sudah menunggu Kak Aiman 2 tahun lebih. Jangan karena kakek tidak merestui kita, kakak akan mundur. Lirihnya terisak. Aiman tersenyum pada gadis itu, membuat Alika semakin tidak mengerti. Aku tidak akan mundur, Kak, tapi aku akan berjuang dan membuktikan pada kakekmu aku layak untukmu, ucap Aiman sungguh-sungguh. Berarti kakak gak akan ninggalin aku kan? Tanya Alika memastikan. Tidak akan, tapi untuk saat ini kita harus menjauh dulu untuk meluluhkan hati kakek. Baiklah kalau itu maunya kakak. Sabar ya sayang, Mama akan mencoba memujuk kakekmu juga, ucap Devina menenangkan sang putri.